Hal yang harus Anda perhatikan tentang perusahaan, hal-hal yang harus diperhatikan tentang perusahaan dagang. Yang pertama, saya sudah menjelaskan kemarin bahwa di perusahaan dagang nanti ada sedikit perbedaan. Nanti ada sedikit perbedaan dengan perusahaan jasa. Nah, perbedaan yang pertama adalah rekening. Ini sudah saya bahas. Bahwa ada nanti rekening tertentu di perusahaan dagang, ya, tetapi tidak ada di perusahaan jasa. Misalnya rekening persediaan barang dagang. Di perusahaan dagang ada, tapi di perusahaan jasa tidak ada. Retur penjualan, retur pembelian, itu di perusahaan dagang ada, di perusahaan jasa tidak ada. Oke, paham dari sini? Kemudian perbedaan yang kedua lagi adalah cara menghitung laporan laba rugi. Nanti di perusahaan dagang, tata cara penghitungan laba ruginya itu agak sedikit berbeda dengan perusahaan jasa. Agak sedikit berbeda dengan perusahaan jasa. Habis ini tak jelaskan, ya. Oke, paham dari sini? Kemudian diingat-ingat yang ketiga, di perusahaan dagang ada metode pencatatan pembelian dan penjualan barang dagang, yaitu metode fisik dan metode perpetual. Oke, ingat-ingat. Fisik dan yang kedua metode perpetual. Oke, paham anak-anak? Oke, good. Kemudian perbedaan yang keempat, ya, yang harus Anda ingat-ingat di perusahaan dagang adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi ada dua, yaitu menggunakan jurnal umum biasa, dan menggunakan jurnal khusus. Oke, paham dari sini? Nah, setidak-tidaknya ada 4 hal ini yang harus Anda ingat-ingat betul di perusahaan dagang. Selebihnya sama seperti perusahaan jasa. Selebihnya sama dengan perusahaan jasa. Oke, ingat-ingat. Nah, sekarang saya akan membahas dulu tentang pembuatan atau penyusunan laporan laba rugi di perusahaan dagang. Kalau di perusahaan jasa, penyusunan laporan laba ruginya gampang, yaitu Anda tinggal menyebutkan pendapatan jasa berapa, ya, kemudian dikurangi dengan beban-beban. Akan ketemu yang namanya laba bersih. Oke. Tapi untuk perusahaan dagang ini agak sedikit berbeda. Formatnya untuk penyusunan laporan laba rugi, Anda harus menentukan penjualan total. Misalnya sini penjualan totalnya. Oke,
penjualan total. Penjualan total itu maksudnya apa, Pak? Total dari penjualan tunai maupun kredit. Itu yang disebut dengan penjualan total. Baik penjualannya tunai maupun kredit Anda total semuanya. Kemudian di sini nanti yang nomor 2 itu ada yang namanya pengurang penjualan. Pengurangan penjualan. Nah, pengurangan penjualan itu ada 2, yaitu retur penjualan dan potongan harga. Ini. Kemudian yang kedua adalah potongan retur penjualan dan potongan harga, potongan penjualan. Ingat-ingat. Oke, ada yang namanya pengurang, Nah, nanti kalau total penjualan dikurangi dengan total pengurang. Ini saya tulis total pengurangan. Total pengurangannya di sini. Total pengurangannya itu diperoleh dari mana, Pak? Dari sini. Dari total pengurang, yaitu retur penjualan dan potongan penjualan. Paham, anak-anak? Tanda kurung itu artinya dikurang. Nah, kalau penjualan total dikurangi dengan total pengurangan itu sama dengan penjualan bersih. Ingat-ingat. Jadi formatnya untuk menghitung laporan laba rugi di perusahaan dagang, pertama Anda harus tahu total penjualan. Kemudian Anda harus tahu pengurang total penjualan. Pengurangnya ini cuma ada 2. Yaitu retur penjualan dan potongan harga dan potongan penjualan. Dan Anda harus paham bahwa potongan harga dengan potongan penjualan ini berbeda. Nah, total dari pengurang itu ditaruh di sebelah sini. Penjualan dikurangi dengan total pengurang sama dengan penjualan bersih. Nah, kemudian yang keempat, penjualan bersih itu harus dikurangi yang namanya HPP. Harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan. Oke, paham anak-anak? Oke. Nah, harga pokok penjualan itu berapa sih? Gampangannya, harga pokok penjualan itu adalah harga dasar dari barang yang Anda jual. Atau kalau Anda bingung membayangkan, harga pokok penjualan itu sama dengan harga kulaan barang. Nah, harga kulaan barang nanti itu harus Anda tambahi dengan keuntungan atau laba yang Anda inginkan. Kalau harga kulaan atau harga dasar barang Anda tambah dengan laba yang Anda inginkan, itu hasilnya sama dengan harga jual. Nah, untuk menghitung harga pokok penjualan itu gimana Pak rumusnya? Apakah ada rumusnya? Ada. Ya, rumusnya adalah persediaan awal. Kita taruh di sini. Oke. Anda tambah dengan yang namanya pembelian persediaan. Persediaan BRG. Kemudian Anda tambah lagi dengan biaya angkut pembelian barang. Persediaan awal itu adalah persediaan barang dagangan
di akhir periode berikutnya. Di akhir periode yang lalu. Itu yang namanya persediaan barang dagang awal. Jadi persediaan barang dagang awal ini seperti ini. Kita kan sekarang berdiri di bulan Desember. Oke? Nah, di akhir bulan November kita memiliki persediaan barang dagangan 16.300.000. Sekarang kita berdiri di bulan Desember, sedangkan di akhir bulan November ada yang namanya persediaan barang dagangan. Nah, neraca saldo di akhir bulan November itu akan menjadi saldo awal di bulan Desember. Berarti semuanya yang ada ini itu disebut dengan saldo awal, termasuk untuk persediaan barang dagangan, ini disebut dengan persediaan barang dagang awal. Atau nilai persediaan di awal, pokoknya persediaan yang ada di awal-awal, itu yang disebut dengan persediaan awal. Seperti itu. Oke, good. Saya lanjutkan lagi. Kemudian yang keempat, Anda kurangi dengan retur pembelian dan potongan harga. Oke. Kemudian yang kelima, Anda kurangi dengan potongan pembelian. Kalau yang nomor 1 sampai nomor 1 ditambah nomor 2 tambah nomor 3 dikurang dengan 4 dikurang lagi dengan 5, itu disebut dengan persediaan yang tersedia untuk dijual. Persediaan yang tersedia untuk dijual. Atau persediaan barang dagangan yang tersedia untuk dijual. Logikanya kamu punya awal barang 10, punya kelereng 10. Kemudian Anda beli lagi 10. Ya. Maka nanti totalnya ini adalah persediaan barang yang tersedia untuk dijual. Artinya persediaan awal ditambah pembelian, ditambah total pembelian, ditambah biaya angkut, dikurangi retur, dikurangi lagi potongan pembelian. Itu sama dengan persediaan barang yang tersedia untuk dijual. Kemudian persediaan yang tersedia untuk dijual, ya, ini nilainya taruh sini dulu. Nah, ini harus dikurangi dengan yang nomor 6. Persediaan barang dagang akhir. Persediaan barang dagang akhir itu apa, Pak? Persediaan yang ada di akhir periode, Itu nilainya berapa? Nah, kalau barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan barang dagangan akhir, itulah yang disebut dengan HPP. Nah, yang HPP itu seperti ini. Saya jelaskan dengan angka-angka wis. Saya punya barang awal. Barang awal saya berapa? 5 juta. Terus saya beli barang lagi. Beli barangnya 2 juta. Sekarang barang saya jadi berapa, Rek? 7
juta. Benar enggak? Benar enggak? Oke. Kemudian ketika saya beli barang, ya, saya disuruh mengeluarkan uang untuk biaya angkut. Berarti biaya angkut itu gabungkan dengan harga pembelian ini, Rek. Oke? Atau saya taruh sini. Biar enak. Ketika saya beli barang, saya disuruh bayar biaya angkut 500.000. Kemudian ketika saya beli barang ini juga, saya ternyata dikasih potongan. Atau ada retur lah, ada retur pembelian. Jadi ketika saya beli barang yang 2 juta ini loh, saya itu mengembalikan sebagian barang yang saya beli. Berarti nanti sebenarnya pembelian saya berapa? Misalnya retur pembeliannya 100. Berarti pembelian bersih saya itu sebenarnya berapa? 7.400.000. Berapa? 7 juta? 400. Oke. Kamu lupakan ini persediaan awal ini, lupakan, kita bahas yang pembelian. Kita bahas yang pembelian dulu. Ya. Atau kalau kamu bingung kayak nongkini meneh, saya mencoba untuk mencari alternatif lain. Nah, saya beli barang 2 juta. Tapi dari 2 juta ini, saya mengembalikan 100.000. Berarti pembelian saya itu sebenarnya cuma 1.900.000. Nah, anggap saja yang 1.900.000 tadi utang semuanya. Kemudian ketika saya melunasi hutang ini, saya dikasih potongan pembelian. Berarti sebenarnya pembelian bersih saya itu berapa? Kalau potongan pembeliannya 200. 1.700.000, pinter. Pembelian bersih itu sebenarnya 1.700.000. Oke. Kemudian ini saya rolling ke bawah. Anda sudah paham satu step. Nah, anggap pembelian bersih saya adalah 1.700.000. Tapi ingat, ketika saya beli, saya harus mengeluarkan beban angkut pembelian. Dan beban angkut pembelian itu harus ditambahkan ke harga barang yang kita beli, yaitu 500. Nah, pertanyaan berikutnya, Lia, berapa sekarang pembelian bersih saya? Jawabannya adalah 2.700.000. Dari mana, Pak? Kan tadi 1.700.000 itu pembelian bersih. Nah, kemudian saya disuruh bayar lagi 500. Nah, 500 itu harus ditambahkan ke 1.700.000 tadi. Berarti 2.200.000 itu adalah pembelian bersihmu. Nah, kemudian Anda perhatikan, saya punya barang awal 5 juta. Kemudian ada pembelian bersih 2.700.000. Berarti total barangmu sekarang berapa? Total barang dagangan. Berapa? 7.700.000 atau 200? Yang benar adalah 5 juta ditambah 2.200.000, 7.200.000. Nah, dari total barang dagangan ini, total barang dagangan ini nama lainnya adalah persediaan yang tersedia untuk dijual. Total barang dagangan sama dengan persediaan yang tersedia untuk dijual.
Oke. Nah, total barang daganganmu 7.200.000. Ternyata di akhir periode persediaan akhir itu kok moro-moro tinggal 2 juta. Berarti barang yang terjual itu berapa? Berarti 7.200.000 saya kurangi dengan 2 juta. Benar enggak? Betul ya? Nah, barang yang terjual ini sama dengan HPP, wis gampangannya seperti itu daripada kamu angel. Nah, sekarang barang yang terjual ini maksudnya harga barang total yang terjual ya. Harga barang total yang terjual. Harga barang total yang terjual itu 5.200.000. Nah, kemudian kamu punya penjualan bersih. Kamu punya penjualan bersih 10 juta. Oke. Sekarang labamu berapa? Harga barang yang kamu jual sekian. Terus penjualan yang kamu peroleh dari penjualan barang ini, loh Rek, kamu memperoleh nilai nominal 10 juta. Berarti labamu berapa sebenarnya? 4.800.000. Dari mana 10 juta kamu kurangi ini? Loh Pak, nilai penjualan sama harga barang yang dijual kok lebih tinggi penjualan? Ya iyalah. Ya, kamu menjual harga pokok. Jadi harga barang yang terjual ini sama dengan harga pokok. Harga pokokmu 5.200.000, kalau kamu jual 5.200.000 ya kamu tidak dapat keuntungan apa-apa. Pasti kamu menjualnya harus lebih tinggi daripada HPP. Nah, laba yang diperoleh dari pengurangan penjualan bersih dikurangi dengan HPP itu disebut laba kotor. Nah, nomor 3 dikurang dengan HPP itu sama dengan laba kotor. Ini yang kelima. Laba kotor. Oke, saya teruskan yang ini. Nah, kemudian laba kotor dikurangi dengan beban, nomor 6. Dikurangi dengan beban penjualan, ya. Beban penjualan itu kemarin itu ada yang namanya gaji sales, ya kan? Terus beban iklan, dan lain-lain, ongkos angkut penjualan. Oke. Kemudian kalau laba kotor dikurangi dengan yang nomor 7 yaitu beban administrasi dan umum. Beban administrasi dan umum itu contohnya apa? Gaji pegawai kantor. Beban listrik dan air. Ya. Maka kalau nomor 5 saya kurangi dengan nomor 6, saya kurangi dengan nomor 7, itulah yang disebut dengan laba bersih. Gitu loh anak-anak. Ini misalnya ini ini sama. Nah, totalnya saya taruh sini ya.
Total dari ini, total dari beban-beban, saya taruh sini. Oke? Nah, kalau laba kotor, saya kurangi dengan total beban-beban, itu sama dengan laba bersih. Sama dengan laba bersih. Tuh. Sekarang, coba Anda perhatikan. Ini ada contoh soal perusahaan dagang PT Mega Buana. Oke. Nah, kita sekarang berdiri di bulan Desember. Ingat, kita berdiri di awal bulan Desember. Di akhir bulan November, nah ini tanggal 30 November, kita punya saldo awal. Ini saldo akhir yang ada di bulan November akan menjadi saldo awal di bulan Desember. Oke, paham ya? Nah, saldo awal saya berupa kas itu 28.200.000. Kemudian punya tagihan awal 2.800.000. Punya persediaan awal barang dagang yang ada di gudang 16.300.000. Ini semuanya persediaan awal. Nah, dari persediaan awal ini anak-anak nanti akan ditumpui atau ditambahi dengan transaksi yang terjadi di bulan Desember. Paham nggak dari sini? Sekarang kita jurnal. Seperti ini. Yang pertama, menjual barang dagangan secara kredit 25 juta dengan syarat 210 N30 tanggal 1 Desember 2009. Menjual barang, menjual barang kredit. Berarti jurnalnya gimana? Nurul. Ini yang tanggal. Gimana? Piutang yang pertama. Piutang dagang. Terus? Sama penjualan. Pinter. 25 juta. Kemudian Ria menerima pengembalian barang yang dijual tanggal 1 Desember senilai 250.000. Jurnalnya gimana? Gak bisa pindah. Penjualan menerima retur penjualan. Di atas apa? Retur penjualan dan potongan harga, ya kan? Oke. Yang di bawah apa? Piutang dagang. Pinter. Oke. 250. Sip, seperti ini. Kemudian membeli barang dagangan secara kredit. Mas'ud tanggal 5. Membeli atau beli barang secara kredit. Berarti apa Mas'ud? 1.750.000. Pembelian. Terus yang di bawah hutang dagang. Pintar. 1.750.000.
Kemudian membayar beban angkut pembelian galang tanggal 6. Bayar beban angkut pembelian. Apa galang? Beban angkut pembelian. Yang bawah? Kas. Sebesar 50.000 dirulupat. Tanggal 7 membeli perlengkapan kantor dan toko senilai 40.000. Josambila tanggal 7 nggak bisa, waduh, gampangnya kamu nanti tak buang ke kelas lain. Beli perlengkapan tunai, berarti perlengkapan di debit. Perlengkapan, terus kreditnya kas. Yes. Eh, 40. Nah, menerima pelunasan piutang tanggal 1 Desember. Oke, kas di debit, potongan penjualan di debit ya. Oke, kemudian piutang dagang seperti ini. Oke, sekarang saya sudah membuatkan hitung-hitungan seperti ini. Nilai piutangnya adalah ini 25. Benar enggak? Benar ya. Kemudian pada waktu beli ada diskon enggak? Enggak ada. Berarti tetap piutang bersihnya sebesar 25. Terus ada retur enggak? Ada, Pak. Returnya mana ini? Ya kan? Berarti piutang setelah adanya retur adalah 24.750.000. Benar enggak? Benar enggak? Oke. Kemudian kita lihat di soal. Menerima pelunasannya itu tanggal 11. Kita menjualnya tanggal 1. Syaratnya 2/10N30. Berarti pada periode potongan enggak kita menerima pelunasan piutang? Masih. Berarti kita harus memberikan potongan tunai 2%. Potongannya jadi berapa? 495.000. 2% dari mana ini Pak? Dari 24, bukan dari 25 loh ya. Dari 24.750.000. Nah, berarti kas yang benar-benar nanti kita terima adalah 24.255.000. Berarti kasnya sama dengan ini, anak-anak, jebret. Potongannya sama dengan ini, jebret. Piutangnya sama dengan ini. Kemudian, biar cepat karena waktunya sudah hampir jam 2:30. Membayar gaji pegawai selama 2 minggu pertama, gampang tanggal 15 ini. Ya. Yang gampang-gampang saya saja ya yang mengerjakan ya. Membayar gaji. Berarti beban gaji kas. Berapa? 2 juta.
Kemudian tanggal 23 membayar hutang. Nurul, jurnalnya apa tanggal 23? Hutang dagang. Kemudian di kredit atau di debit? Kas. Kemudian sudah, oke. Membayar hutang. Oke. Pak, kenapa jurnalnya kok cuma 2? Membayar utang dagang tanggal 5. Tanggal 5. Kita belinya tanggal 5, sarannya 3.15 N30. Kita bayarnya 23. Masih dalam periode potongan enggak tanggal 23? Jawabannya tidak. Tidak. Ya, tidak. Makanya jurnalnya cuma gini, berarti kita tidak mendapatkan potongan pembelian. Kalau gitu bayarnya full Pak, utangnya iya bayarnya full, yaitu 1.750.000. Oke. Terakhir tanggal 30. Ini susah yang tanggal 30. Saking susahnya, biarkan saya yang mengerjakan ya. Saking susahnya. Lu susah serius, tanggal 30 ini susah, sulit. Hanya dosennya saja yang bisa mengerjakan. Oke, Galang ketawa-ketawa aja. Serius Galang. Oke, seperti ini jurnalnya. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 30.